Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita dipersekutukan melalui ibadah Palmarum via online pagi hari ini. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 6, Berhimpun Semua. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan memuji Dia yang Maha Kasih. Kesusahanmu akan segera berakhir berkat keselamatan anugerah Tuhan. Hormati namanya dan ingatlah terus karya keselamatan yang dibuatnya. Berikan syukur dan pujilah namanya dalam setiap saat kehidupan. Kita memasuki potum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Palmarum ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing dalam ibadah Minggu Palmarum ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai 10 yang mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. Kembali kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa
baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, seperti firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 12 yang mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan kembali menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 33, ke dalam hati Yesus. Ke dalam hati Yesus ku masuk terus. Ku hendak tahu sebab ku dikasihinya. Mengapa ku yang jauh sempurna diteluh. Sungguh ajaib ku ditolong, diselamatkan olehnya. Ke dalam hati Yesus ku masuk terus. Mulai di taman hingga ke bukit Golgota, ku mau ikut sengsara dengan hati tulus. Menolongku dan kuatku, ku yakin kau menjaga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, kembali kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, di dalam persekutuan kami via online, Minggu Palmarum ini, Tuhan telah himpunkan kami di rumah kami masing-masing, dan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, kembali memberkati hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya,
maupun setiap jemaatmu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-31. Tema sebagaimana yang diatur oleh Sinode dalam Minggu Palmarum ini, kesabaran Kristus menjalani penderitaan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tidak semua ayat akan saya bacakan. Saya membacakan ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada Minggu Palmarum ini sebagaimana yang saya singgung tadi, kesabaran Kristus menjalani penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai penderitaan, setiap orang memang bisa mengalami apa yang namanya penderitaan. Setiap hari mungkin kita lebih banyak mendengar keluh kesah dari orang-orang yang menjalani kehidupan ini daripada mereka bersyukur atas kehidupan itu. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan dan juga kebodohan orang itu. Beberapa waktu yang lalu saya menerima satu video seorang remaja yang ingin menunjukkan aksinya di kolam renang. Lalu dia salto, dia meloncat. Ternyata ia terpeleset dan akhirnya lehernya patah. Nah, si remaja ini tidak meninggal, tapi saya rasa dia mengalami satu penderitaan akibat kelalaian dan kebodohannya itu. Namun ada juga penderitaan yang disebabkan oleh orang lain yang berbuat jahat kepada kita, mungkin para perampok, tukang begal yang bukan hanya ia mencuri motor tapi juga melukai korban. Dan karena ulah kejahatan orang lain itu seseorang bisa menderita. Atau penderitaan juga bisa disebabkan karena bencana alam. Pandemi COVID-19 oleh WHO dinyatakan sebagai bencana alam global yang melanda semua orang. Banyak orang menderita ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran karena wabah ini. Dan itu juga bisa menjadi penderitaan bagi kita. Bahkan melalui wabah ini banyak keluarga-keluarga kehilangan orang yang mereka kasihi. Bahkan yang dinyatakan positif harus dirawat, diisolasi, juga hidup di dalam kekhawatiran. Apakah mereka bisa sembuh dari wabah ini? Apakah mereka bisa berjumpa kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi? Atau mereka menjumpai maut di ruang isolasi? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang coba saya utarakan ini sebenarnya mau menggambarkan betapa rentannya hidup ini dengan berbagai pergumulan, penderitaan yang bisa kita alami. Bapak Ibu, selama kita bernapas, kita menjalani kehidupan di dunia ini, memang penderitaan tidak dapat kita hindarkan. Namun di tengah penderitaan, pergumulan yang mungkin sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, yang mungkin sedang melanda hidup Bapak Ibu saat ini, kita dikuatkan sebagai orang percaya melalui berita Injil atau kabar sukacita. Yaitu bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang agung, tapi juga Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, Allah yang turut menderita. Dan inilah yang disaksikan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita jumpai Allah yang turut menderita itu, Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita itu, kita lihat di dalam diri Yesus yang digambarkan melalui pembacaan kita. Yesus yang menanggung banyak penderitaan karena dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara pernah dikhianati, ternyata Yesus juga dikhianati oleh muridnya. Kalau saudara pernah merasa sendirian, tidak ada orang yang memahami, yang peduli atas persoalan, atas pergumulan yang sedang saudara hadapi, ternyata Yesus juga pernah ditinggalkan sendirian ketika ia menghadapi pergumulan berat melalui jalan salib. Atau kalau saudara pernah merasa ketakutan, gentar menghadapi persoalan yang begitu berat, saudara tidak sanggup menghadapi itu, ternyata Yesus juga pernah merasa gentar, merasa takut. Yesus pernah bergumul. Ia berdoa sendirian di Getsemani, sampai dikatakan keringatnya mengeluarkan titik-titik seperti darah karena pergumulan yang berat itu. Dan Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripada. Kalau saudara pernah diperlakukan tidak adil, dan saudara begitu menderita karena perlakuan orang terhadap saudara, ternyata Yesus juga pernah diperlakukan tidak adil. Dan di dalam pembacaan kita itu digambarkan bagaimana Yesus begitu bergumul, berjuang di dalam misi yang harus ia jalani. Kalau kita membaca secara utuh menjelang Yesus disalib, Yesus pertama-tama dibawa, dikatakan, ke mahkamah agama. Dia diolok-olok, diludahi, dan orang-orang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Yesus dibawa kembali ke Pilatus sebagai penguasa daerah saat itu. Dan Pilatus tidak menjumpai kesalahan yang setimpal kalau Yesus harus dihukum mati. Pilatus tidak berani mengambil keputusan karena orang ini tidak bersalah, orang ini bersih. Lalu Yesus dibawa lagi ke Herodes. Demikian pun Raja Herodes tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan Herodes mengembalikan lagi ke Pilatus. Yesus dicambuk karena Pilatus tidak menemukan kesalahan yang setimpal untuk hukuman mati. Tetapi ternyata orang banyak tidak puas, meminta agar Yesus disalibkan, dan malah membebaskan Barabas yang adalah penjahat yang sesungguhnya. Yesus mengalami ketidakadilan. Yesus diperlakukan tidak adil. Dan Yesus menanggung banyak penderitaan, bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikologis.
Dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya mendukung dia ketika Yesus menjalani pergumulan ini. Jalan salib ini. Dan saudara, semua yang Yesus lakukan karena ia begitu mengasihi kita, orang-orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini. Di dalam seminggu menjelang Paskah, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Bahkan di tengah situasi kita saat ini, saya mengundang setiap kita dimanapun saudara berada. Mari kita datang kepada Yesus, membawa beban pergumulan kita. Mari kita memandang salibnya, melihat bagaimana Kristus dengan sabar memanggul salib menuju Golgota untuk menanggung dosa kita, untuk mengalahkan maut. Dan Yesus menang atas penderitaan. Yesus menang atas kuasa maut. Dan Yesus menang atas kuasa dosa yang membelenggu kita. Biarlah melalui pemberitaan ini, Injil sukacita ini, kabar keselamatan ini menjadi sumber kekuatan kita, menguatkan iman kita di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyafaat. Kita berdoa bersama-sama dalam kesempatan ibadah online pagi hari ini. Mari kita doakan bangsa dan negara kita dalam menangani, mengantisipasi menyebarnya wabah corona dan memutus mata rantai penyebaran ini. Mari kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang dalam perawatan di ruang isolasi, yang dinyatakan sebagai pasien positif dan harus ada penanganan khusus. Kita doakan supaya mereka juga tetap memiliki kekuatan iman, pengharapan mereka bisa sembuh. Kita doakan keluarga yang mendampingi. Kita juga mendoakan untuk pemerintah melalui Menteri Kesehatan dengan rumah sakit yang ada sebagai rujukan. Tuhan pakai sarana ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang harus dirawat. Dan kita juga doakan untuk segenap masyarakat di bangsa dan negara kita ini, supaya mereka juga boleh bekerja sama dengan pemerintah, melakukan yang menjadi himbauan-himbauan pemerintah, supaya penyebaran virus ini bisa ditangani. Mari kita doakan juga untuk gereja kita, Gereja Jembatan Hitam dan Pos Cerplong, agar jemaat tetap setia di tengah situasi saat ini. Mereka boleh tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh saling menguatkan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Kita juga mendoakan untuk pos kita, kegiatan belajar mengajar PAUD dengan tugas-tugas di rumah yang harus dikerjakan oleh anak-anak PAUD. Kita doakan guru-guru diberikan hikmat di dalam situasi seperti ini. Mari kita juga berdoa untuk pribadi kita masing-masing, di dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Kita juga berdoa untuk usaha pekerjaan kita, di tengah situasi mungkin yang semakin sulit, kondisi ekonomi kita. Kiranya Tuhan mengasihani,
memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Bapa di dalam surga, inilah seru doa kami kepadamu. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini. Dan Tuhan terus menolong pemerintah, bahkan juga bersama-sama dengan kami, untuk sama-sama memerangi Tuhan mewabahnya virus corona. Tuhan tolong setiap kami untuk bekerja sama dan mendukung yang dilakukan oleh pemerintah. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, di Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos. Di tengah situasi ini Tuhan berikan kesetiaan kepada jemaat untuk tetap bersekutu datang kepada Tuhan. Melalui ibadah online di rumah mereka masing-masing, mereka boleh saling menguatkan, menopang. Dan juga kami menyerahkan untuk setiap pergumulan pribadi kami. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui nomor rekening di sebelah saya. Pada minggu pertama, biasa kita memberikan persepuluhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 282, "Ikut Dikau saja Tuhan." Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Jalan di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Jalan di Kau juru selamat, bahagia penuh. Mari kita menerima berkat Tuhan.
Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kepada Allah. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan.